sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan Yehuda, hiduplah seorang keluarga sederhana yang sangat taat beragama. Mereka adalah pasangan suami istri yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak. Tahun demi tahun berlalu, namun mereka tetap sabar dan terus berdoa kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Suatu malam, ketika angin sepoi-sepoi berhembus melalui jendela rumah mereka yang sederhana, sang istri merasakan keajaiban dalam dirinya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup dan penuh harapan. Dia tahu bahwa doanya telah dijawab. Berita ini segera disampaikan kepada suaminya, yang menyambutnya dengan sukacita dan rasa syukur yang tak terhingga. Mereka menjaga berita itu dengan penuh kehati-hatian, tidak ingin membuat orang lain tahu terlalu cepat. Hari-hari berlalu dengan penuh sukacita, dan setiap detik dipenuhi dengan harapan akan kelahiran sang bayi yang telah lama dinantikan. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti, memastikan bahwa bayi mereka akan lahir dalam lingkungan yang penuh kasih dan kehangatan. Saat bulan demi bulan berlalu, sang ibu merasakan kehidupan baru tumbuh dalam rahimnya. Setiap tendangan kecil, setiap gerakan membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan. Malam-malam dihabiskan dengan doa dan harapan, meminta berkat dan perlindungan dari Tuhan untuk anak yang sedang dikandungnya. Tiba akhirnya hari yang dinanti-nantikan. Di tengah malam yang tenang, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, sang ibu merasakan kontraksi pertama. Dengan tenang namun penuh ketegangan, dia memberitahu suaminya. Suaminya segera bergegas mencari bantuan dari bidan setempat yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam membantu persalinan. Bidan datang dengan cepat membawa serta segala peralatan yang diperlukan. Dengan lembut, dia membimbing sang ibu melalui proses persalinan. Suasana rumah yang tadinya tenang berubah menjadi penuh dengan harapan dan doa. Setiap menit terasa seperti keabadian, namun akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, terdengar tangisan pertama bayi yang baru lahir. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah sang ibu dan ayah. Mereka menyambut kelahiran anak laki-laki mereka dengan hati penuh rasa syukur. Mereka memberinya nama Hagai, yang berarti pesta atau perayaan, sebagai tanda bahwa kehadirannya adalah jawaban dari doa dan harapan mereka, sebuah perayaan dari kasih Tuhan. Hari-hari berlalu dan Hagai tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa. Orang tuanya mengajarinya tentang Tuhan dan pentingnya iman, dan Hagai menyerap setiap pelajaran dengan penuh antusiasme. Ketika Hagai beranjak dewasa, dia mulai merasakan panggilan dalam hatinya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk lebih mendalami ajaran-ajaran Tuhan dan menyampaikan pesan-pesannya kepada orang lain. Dia sering menghabiskan waktu di tempat-tempat sunyi, berdoa dan merenung, mencari petunjuk tentang apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Hagai dikenal sebagai pria yang bijaksana dan penuh dengan semangat keagamaan. Meskipun bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel, mereka masih belum menemukan arah yang jelas untuk membangun kembali kehidupan mereka. Di tengah situasi inilah, Hagai muncul sebagai cahaya yang membimbing mereka. Hagai merasakan panggilan Tuhan dengan sangat jelas. Dia tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu lebih fokus pada kepentingan pribadi mereka daripada membangun kembali bait Allah. Hagai tidak gentar dengan tantangan yang dihadapinya. Dengan tekad yang kuat, dia memulai perjalanan dakwahnya. Pada hari pertama dakwahnya, Hagai berdiri di tengah-tengah orang banyak yang berkumpul di pasar. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, dia menyampaikan pesan Tuhan. Apakah sudah waktunya bagi kalian sendiri untuk tinggal di rumah-rumah kalian yang mewah, sementara rumah ini masih menjadi reruntuhan? Orang-orang terdiam mendengar kata-kata Hagai. Mereka mulai merenungkan kehidupan mereka dan menyadari bahwa mereka telah mengabaikan bait Allah. Pesan Hagai menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai berbicara tentang pentingnya membangun kembali bait Allah. Hagai tidak berhenti di situ. Dia mengunjungi desa-desa dan kota-kota
berbicara dengan orang-orang di ladang, di rumah, dan di tempat-tempat pertemuan. Setiap kali dia menekankan bahwa pembangunan Bait Allah harus menjadi prioritas utama mereka. Suatu hari, Hagai bertemu dengan Zerubabel, gubernur Yehuda, dan Yosua, imam besar. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Kuatkanlah hatimu, kerjakanlah pekerjaan itu, sebab aku menyertai kalian. Kata-kata ini memberi kekuatan baru kepada Zerubabel dan Yosua. Mereka memimpin bangsa Israel dengan semangat yang baru untuk membangun kembali Bait Allah. Pekerjaan pembangunan Bait Allah pun dimulai. Meskipun sumber daya mereka terbatas, semangat dan dedikasi mereka tidak pernah pudar. Hagai terus mendampingi mereka, memberikan nasihat dan dorongan. Dia mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberkati mereka jika mereka tetap setia dan taat. Namun, perjalanan dakwah Hagai tidak selalu mudah. Ada banyak orang yang skeptis dan menentang pesan-pesannya. Mereka menganggap bahwa membangun kembali Bait Allah adalah pekerjaan yang sia-sia dan hanya akan menghabiskan sumber daya yang sudah sedikit. Hagai menghadapi mereka dengan tenang dan penuh keyakinan. Dia menjelaskan bahwa tanpa Bait Allah, bangsa Israel akan kehilangan identitas dan berkat dari Tuhan. Di tengah perjalanan dakwahnya, Hagai menghadapi tantangan lain. Sebuah musim kemarau yang panjang melanda tanah Israel, menyebabkan kelaparan dan kesulitan. Banyak yang mulai meragukan pesan Hagai, berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Namun, Hagai tetap teguh. Dia meminta bangsa Israel untuk tetap setia dan terus bekerja. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memberikan hujan dan berkat. Doa Hagai tidak sia-sia. Pada suatu malam, awan gelap berkumpul di langit dan hujan turun dengan lebat. Tanah yang kering mulai hidup kembali dan tanaman tumbuh subur. Orang-orang bersyukur dan kembali percaya bahwa Tuhan memang menyertai mereka. Hagai mengingatkan mereka bahwa ini adalah bukti dari berkat Tuhan karena mereka telah memprioritaskan pembangunan Bait Allah. Semangat untuk membangun kembali Bait Allah semakin berkobar. Hagai terus mengunjungi desa-desa dan kota-kota, menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan memberikan semangat. Dia berbicara kepada orang tua, anak-anak, dan pemuda, mengajak mereka semua untuk ikut serta dalam pekerjaan besar ini. Setiap orang, tak peduli seberapa kecil kontribusinya, merasa memiliki bagian dalam pembangunan Bait Allah. Hari demi hari, batu demi batu, Bait Allah mulai berdiri kembali. Hagai menyaksikan dengan bangga bagaimana bangsa Israel bekerja sama dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dia juga melihat perubahan dalam hati orang-orang. Mereka menjadi lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Tuhan. Namun Hagai tidak pernah berpuas diri. Dia terus mengingatkan bangsa Israel bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Bait Allah mungkin hampir selesai dibangun, tetapi mereka harus terus menjaga iman dan ketaatan mereka. Hagai mengajarkan bahwa membangun Bait Allah bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun kehidupan rohani yang kuat. Pesan Hagai ini menjadi inti dari dakwahnya. Dia mengajarkan bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis, tetapi harus terus diperbarui dan dipelihara. Dia mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan tidak hanya melihat tindakan mereka, tetapi juga hati dan niat mereka. Dengan cara ini, Hagai membantu bangsa Israel membangun fondasi yang kokoh, tidak hanya untuk Bait Allah, tetapi juga untuk kehidupan mereka. Seiring waktu, pengaruh Hagai semakin meluas. Pesan-pesannya tidak hanya didengar oleh bangsa Israel, tetapi juga oleh bangsa-bangsa tetangga. Mereka melihat perubahan yang terjadi di Israel dan mulai menghormati Hagai sebagai nabi yang bijaksana dan penuh wibawa. Hagai menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan pesan Tuhan lebih luas lagi. Meskipun Hagai menghadapi banyak tantangan dan rintangan, dia tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia terus berdakwah dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dia tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya dan memberikan kekuatan yang dia butuhkan.
Kisah dakwah Hagai adalah kisah tentang keteguhan iman, keberanian, dan dedikasi. Dia mengajarkan bahwa dengan iman yang kuat dan ketaatan kepada Tuhan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kita. Hagai menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang hidup sesuai dengan ajaran yang kita sampaikan. Pada suatu hari, saat Hagai sedang merenung di bawah pohon zaitun tua, dia merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang sangat kuat. Dalam keheningan itu, dia mendengar suara yang lembut namun penuh kekuatan, memanggil namanya dan memberinya tugas suci. Dia diutus untuk menjadi nabi, untuk membawa pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami masa-masa sulit. Dengan hati yang penuh keyakinan dan iman yang teguh, Hagai menerima panggilan itu. Dia tahu bahwa tugas ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi segala tantangan demi menjalankan kehendak Tuhan. Hagai pulang ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang panggilan yang telah dia terima. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan yang dihadapi Hagai akan penuh dengan rintangan, mereka mendukungnya dengan sepenuh hati. Hagai memulai perjalanannya sebagai nabi dengan penuh semangat. Dia mengunjungi desa-desa dan kota-kota, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang. Dia berbicara tentang pentingnya kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa mereka, dan membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Pesannya seringkali keras, tetapi selalu diiringi dengan kasih dan harapan akan pemulihan. Tidak semua orang menerima pesan Hagai dengan baik. Beberapa menolaknya, menganggapnya sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka. Namun, Hagai tidak pernah goyah dalam misinya. Dia terus menyampaikan pesan Tuhan dengan penuh keberanian, percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Lama-kelamaan, pengaruh Hagai mulai terasa. Orang-orang mulai mendengarkan dan merenungkan kata-katanya. Mereka mulai menyadari pentingnya pesan yang dibawa oleh Hagai dan mulai kembali kepada Tuhan. Bait Allah yang selama ini terbengkalai mulai dibangun kembali, dan bangsa Israel mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka sekali lagi. Seiring berjalannya waktu, Hagai menjadi salah satu nabi yang paling dihormati di kalangan bangsa Israel. Kebijaksanaan dan keteguhannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia mengajarkan bahwa dengan iman yang kuat dan ketaatan kepada Tuhan, segala rintangan dapat diatasi, dan berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan mereka yang setia. Hagai menghabiskan sisa hidupnya dengan terus melayani Tuhan dan bangsa Israel. Dia tidak pernah berhenti berdoa dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit, dia tetap menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, menunjukkan bahwa dengan keyakinan dan ketaatan, kita dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita. Kisah kelahiran dan perjalanan hidup Hagai menjadi bukti nyata bahwa doa dan harapan tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu mendengarkan doa umatnya dan menjawabnya dengan cara yang tak terduga. Hagai, anak dari pasangan yang sabar menanti, menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan dan pemulihan bagi bangsa Israel. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, hiduplah seorang nabi bernama Hagai. Hagai adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan pesannya kepada bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami masa-masa sulit. Pada masa itu, bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Mereka kembali ke Yerusalem dengan harapan baru untuk membangun kembali kota mereka yang telah hancur. Namun, meskipun mereka telah kembali ke tanah air, semangat mereka untuk membangun kembali bait Allah masih lemah. Mereka lebih fokus pada urusan pribadi dan rumah mereka sendiri. Allah melihat keadaan ini dan mengutus Hagai untuk mengingatkan bangsa Israel tentang tugas mereka yang sebenarnya. Pesan pertama Hagai datang pada bulan ke-6 tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Hagai mendekati Zerubabel, anak Sealtiel, yang merupakan gubernur Yehuda, dan Yosua, anak Yozadak, imam besar, untuk menyampaikan pesan Allah.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, kata Hagai. Bangsa ini berkata, belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Hagai melanjutkan dengan menegur bangsa Israel. Apakah waktunya bagi kalian sendiri untuk tinggal di rumah-rumah kalian yang mewah, sementara rumah ini masih menjadi reruntuhan? Hagai meminta mereka untuk merenungkan hidup mereka. Pertimbangkanlah jalan-jalanmu. Kalian telah menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Makan, tetapi tidak sampai kenyang. Minum, tetapi tidak sampai puas. Berpakaian, tetapi tidak sampai hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Allah melalui Hagai menyuruh mereka untuk naik ke gunung, mengambil kayu, dan membangun kembali bait Allah. Aku akan berkenan kepadanya dan akan dimuliakan, firman Tuhan. Bangsa Israel mendengarkan teguran ini dengan penuh perhatian. Zerubabel dan Yosua bersama dengan seluruh umat mulai menyadari kesalahan mereka dan kembali mendedikasikan diri untuk membangun rumah Tuhan. Aku menyertai kalian, firman Tuhan melalui Hagai. Semangat mereka dibangkitkan dan mereka mulai bekerja di rumah Tuhan pada hari ke-24 bulan ke-6. Namun ini baru permulaan. Tantangan yang dihadapi tidak mudah. Pekerjaan itu sangat besar dan sumber daya mereka terbatas. Pada bulan ke-7, Allah mengirimkan pesan kedua melalui Hagai. Siapa di antara kalian yang masih hidup dan melihat rumah ini dalam kemegahannya yang dulu? Bagaimana kalian melihatnya sekarang? Bukankah seperti tidak berarti di mata kalian? Allah mengingatkan mereka untuk tetap kuat. Kuatlah Zerubabel, kuatlah Yosua, kuatlah hai seluruh umat negeri ini. Kerjakanlah pekerjaan itu, sebab aku menyertai kalian, firman Tuhan semesta alam. Allah berjanji bahwa kemuliaan rumah ini akan lebih besar daripada yang pertama. Dan di tempat ini, Dia akan memberikan damai sejahtera. Pada bulan ke-9, datanglah pesan ketiga dari Allah melalui Hagai. Allah menanyakan kepada para imam tentang kesucian dan kenajisan, dan dari jawaban mereka, Allah menunjukkan bahwa bangsa ini serta segala pekerjaan mereka telah menjadi najis. Sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan seterusnya, dari hari ke-24 bulan ke-9, yaitu sejak dasar rumah Tuhan diletakkan. Perhatikanlah, adakah benih masih tinggal dalam lumbung? Bahkan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Namun mulai dari hari ini, aku akan memberkati kalian. Hagai terus menyampaikan pesan-pesan Allah kepada bangsa Israel. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka harus mengutamakan pembangunan bait Allah di atas segalanya. Allah berjanji untuk memberkati mereka jika mereka taat dan setia. Pada bulan ke-9 tahun kedua pemerintahan Raja Darius, Allah memberikan pesan terakhir melalui Hagai. Allah berfirman kepada Zerubabel, Aku akan mengguncangkan langit dan bumi, dan aku akan membalikkan takhta-takhta kerajaan, serta memusnahkan kekuatan kerajaan kekaisaran bangsa-bangsa. Aku akan menggulingkan kereta dan penunggangnya, kuda-kuda dan pengendaranya akan jatuh, masing-masing oleh pedang temannya. Pada hari itu, firman Tuhan semesta alam, Aku akan mengambil engkau, Zerubabel, anak Sealtiel, hambaku, firman Tuhan, dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah orang yang telah kupilih. Setelah mendengar pesan ini, Zerubabel dan bangsa Israel semakin bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Mereka bekerja tanpa lelah dengan keyakinan bahwa Allah menyertai mereka. Pembangunan bait Allah akhirnya selesai dan bangsa Israel dapat kembali beribadah di rumah Tuhan. Mereka bersyukur atas penyertaan Allah dan berkomitmen untuk menjaga kesetiaan mereka kepadanya.
Kisah Hagai mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan dan prioritas dalam hidup. Meskipun kita mungkin menghadapi banyak tantangan dan godaan, kita harus selalu mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya. Dengan demikian, kita akan menerima berkat-Nya dan hidup dalam damai sejahtera yang Dia janjikan. Begitulah kisah Nabi Hagai berakhir dengan bangsa Israel yang kembali setia dan diberkati oleh Allah karena ketaatan mereka. Mereka belajar bahwa membangun rumah Tuhan adalah prioritas yang harus mereka jaga, dan melalui itu mereka menemukan kembali makna sejati dari keberadaan mereka sebagai umat Allah. Sampai di sini, kisah Nabi Hagai menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu merenungkan dan memperhatikan jalan-jalan kita, serta memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, karena hanya dengan begitu kita akan mendapatkan berkat dan damai sejahtera yang sejati. Di penghujung hidupnya, Hagai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia menyadari bahwa masa pengabdiannya di dunia ini akan segera berakhir. Meskipun demikian, ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kegelisahan. Sebaliknya, ada ketenangan yang terpancar dari wajahnya, seolah-olah ia telah menerima takdirnya dengan hati yang lapang. Hari-hari terakhir, Hagai dipenuhi dengan doa dan perenungan. Ia sering duduk di bawah pohon zaitun di dekat rumahnya, tempat yang sama di mana ia pertama kali mendengar panggilan Tuhan. Di sana, ia merenungkan hidupnya dan semua yang telah ia capai sebagai nabi. Ia bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk melayani Tuhan dan bangsa Israel. Pada suatu pagi yang cerah, Hagai memutuskan untuk mengunjungi bait Allah sekali lagi. Meski tubuhnya semakin lemah, semangatnya tetap kuat. Dengan langkah yang perlahan namun pasti, ia berjalan menuju tempat suci tersebut. Orang-orang yang melihatnya memberikan hormat dan mengucapkan doa untuknya, mengerti bahwa nabi mereka mungkin sedang melakukan perjalanan terakhirnya. Sesampainya di bait Allah, Hagai berlutut dan berdoa dengan khusyuk. Ia memohon kepada Tuhan agar menjaga bangsa Israel dan memberkati mereka dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Ia memohon agar bait Allah yang telah mereka bangun tetap menjadi tempat yang suci dan penuh dengan kehadiran Tuhan. Setelah berdoa, ia merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Kembali ke rumah, Hagai disambut oleh keluarganya dan beberapa murid setianya. Mereka melihat perubahan dalam diri Hagai, seolah-olah ia telah mendapatkan pencerahan yang mendalam. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Hagai menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada mereka. Ia berbicara tentang pentingnya iman dan ketaatan kepada Tuhan, serta tanggung jawab untuk menjaga dan membimbing bangsa Israel. Selama beberapa hari berikutnya, Hagai menghabiskan waktu bersama keluarganya dan murid-muridnya. Ia memberikan nasihat dan petunjuk, memastikan bahwa pesan-pesan Tuhan akan terus disampaikan meskipun ia telah tiada. Setiap malam, mereka berkumpul di sekitar Hagai, mendengarkan kata-katanya yang penuh dengan hikmah dan inspirasi. Pada suatu malam yang tenang, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Hagai merasakan bahwa waktunya telah tiba. Ia memanggil keluarganya dan murid-muridnya untuk berkumpul di sekelilingnya. Dengan senyum lembut di wajahnya, ia mengucapkan doa terakhirnya, memohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk mereka semua. Setelah itu, ia menutup matanya dan menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Kematian Hagai membawa duka yang mendalam bagi bangsa Israel. Mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada nabi yang telah membimbing dan menginspirasi mereka. Upacara pemakaman dilakukan dengan penuh khidmat, dan Hagai dimakamkan di tempat yang sama di mana ia sering berdoa dan merenung. Meskipun Hagai telah tiada, pengaruh dan ajarannya tetap hidup dalam hati dan pikiran orang-orang yang pernah mendengarnya. Mereka terus mengingat pesan-pesannya dan berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran yang telah ia sampaikan. Bait Allah yang telah dibangun kembali berkat dorongan Hagai tetap menjadi pusat kehidupan spiritual bangsa Israel, dan doa-doa mereka selalu mengingat jasa-jasa sang nabi. Waktu berlalu, tetapi nama Hagai tetap dikenang dengan penuh hormat dan rasa syukur.
Kisah hidupnya menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi yang datang kemudian. Mereka belajar dari keteguhan iman dan keberanian Hagai dalam menyampaikan kebenaran, serta pengorbanannya demi kebaikan bangsa dan kehendak Tuhan. Kisah kematian Hagai bukan hanya tentang akhir dari seorang nabi, tetapi juga tentang warisan yang abadi. Ia mengajarkan bahwa kehidupan yang dijalani dengan iman dan ketaatan akan memberikan dampak yang tak terlupakan, meskipun tubuh fana kita pada akhirnya harus kembali ke tanah. Hagai telah menjalani hidupnya dengan penuh dedikasi, dan ia meninggalkan dunia ini dengan ketenangan dan kepastian bahwa tugasnya telah diselesaikan dengan baik. Di tempat peristirahatan terakhirnya, di bawah pohon zaitun yang rindang, terukir nama Hagai dan kata-kata bijak yang sering ia ucapkan. Kuatlah dan tetaplah setia kepada Tuhan, sebab Dia akan selalu menyertai kita. Orang-orang yang berziarah ke makamnya selalu merasa terinspirasi dan dikuatkan oleh kenangan akan kebijaksanaan dan keteguhan Hagai. Kisah kematian Hagai menjadi bukti nyata bahwa kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan makna tidak akan pernah sia-sia. Setiap tindakan, setiap kata yang diucapkan dengan tulus dan penuh iman akan meninggalkan jejak yang abadi. Hagai telah menunjukkan kepada dunia bahwa dengan keyakinan dan dedikasi, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita. Kisah Hagai terus menginspirasi dan menguatkan, mengingatkan kita bahwa dalam setiap akhir selalu ada awal yang baru. Warisan Hagai hidup dalam setiap doa yang diucapkan, setiap tindakan kebaikan yang dilakukan, dan setiap hati yang dikuatkan oleh iman. Dengan demikian, meskipun ia telah tiada, semangat dan ajarannya tetap hidup dan memberikan harapan bagi generasi-generasi yang akan datang.